kemudian juga sama, kalau mamanya Allah menurunkan di musim dingin barangkali ya, sehingga tidak ada rumah untuk tinggal, sehingga banyak juga meninggal karena kedinginan. Itu haknya Allah, karena semua manusia itu miliknya Allah. Mau dibikin Allah apa, selama itu kesalahannya tepat, ya pasti seperti itu. Para pemirsa, melalui video ini izinkan kami segenap kru dan tim dari Ustadz Danu Official Channel dan juga Tung Family Channel tentunya mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di negara Turki. Semoga semua saudara-saudara kita di sana yang muslim bisa diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menjalani musibah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Apa kabar semua? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, kali ini kita ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bersama sahabat saya Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Kali ini kita akan ngaji lagi, kita akan minta pencerahan dari guru kita mengenai satu musibah yang terjadi lagi, yaitu gempa bumi. Gini Pak Ustadz, Bang J, sudah terjadi gempa bumi di negara Turki bagian selatan, Pak Ustadz. Di situ banyak sekali memakan korban. Gedung-gedung banyak yang runtuh. Turki ini, informasi singkat ini yang saya baca dari literatur, itu 99% penduduknya Muslim, Pak Ustadz. Jadi negara Muslim, tapi beberapa waktu yang lalu dini hari ditimpa musibah gempa bumi yang menelan banyak sekali korban. Mungkin sudah hampir 7.000-an orang, termasuk juga negara Suriah kalau tidak salah, dia berbatasan Suriah Utara ya, di Aleppo ya, kota Aleppo itu. Nah Pak Ustadz, kami mohon pencerahan lagi mengenai bencana tersebut yang luar biasa. Sudah gedung itu runtuh dan sekarang juga musim dingin salju di situ Pak Ustadz. Jadi orang-orang itu sudah tidak punya rumah, tidur di trotoar dan di pinggir-pinggir jalan, itu menurut beritanya, yang akhirnya banyak juga yang meninggal karena kedinginan tersebut. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelumnya kita doakan kepada saudara kita yang ada di Turki yang meninggal pada saat gempa. Mudah-mudahan segala amal solehnya diterima oleh Allah. Amin. Segala kesalahan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Ya. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, memang yang namanya bencana tidak akan keluar dari banyak sekali ayat-ayat Allah yang diceritakan bahwa musibah itu terjadi disebabkan karena buah tanganmu sendiri. Jadi Allah itu memberikan musibah atau bencana itu bukan tiba-tiba, tidak ada sesuatu Allah memberikan bencana, tidak seperti itu. Allah itu tidak akan dolim kepada hamba-hambanya. Tetapi kalau bencana itu muncul, berarti memang ada di daerah bencana tersebut rata-rata atau di atas rata-rata mereka dolim kepada diri mereka sendiri atau dolim kepada lingkungannya. Nah, keadaan seperti itulah Allah memberikan peringatan
wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Sebagai seorang muslim tidak boleh kita itu menolak ayat ini. Kalau kita sebagai seorang muslim menolak ayat ini, dianggap oleh Allah Ta'ala kafir. Tidak boleh. Jadi kita terima aja. Kemudian karena memang sudah terjadi, kita terima dengan ikhlas, ya. Kemudian bagi muslim yang lain, bencana demi bencana yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu adalah menjadi petunjuk bagi kita muslim yang lain itu, apa kekurangan yang di tempat bencana itu jangan kita lakukan. Untuk introspeksi diri seperti itu, Pak. Untuk introspeksi diri ataupun introspeksi wilayah ya sebenarnya. Jadi jangan sampai kita lakukan apapun bentuknya, belajar lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau memang yang kamu ketahui itu penduduknya itu 99% itu muslim kan gitu ya. Tapi bisa aja muslimnya mereka itu bisa aja jarang sekali sholat. Ya bisa aja seperti itu. Kemudian hanya membanggakan masa lalunya yang memang dulu Turki termasuk yang banyak mengalahkan kerajaan-kerajaan non-muslim seperti itu. Membanggakan itu juga dilarang oleh Allah Ta'ala, itu termasuk perbuatan fasik ya. Boleh menghormati, boleh, tapi membanggakan janganlah, biasa saja ya. Kemudian tetap semua kemenangan itu tidak lain atas izin Allah, itu harus itu. Jadi harus itu kita sadari. Jangan sampai kita membanggakan secara personal atau secara kerajaan atau secara kelompok, enggak bisa, enggak boleh kita seperti itu. Dan bisa aja memang di situ di Turki ini bisa aja itu negaranya negara sekuler di mana agama dengan negara itu tidak ketemu ya istilahnya ya. Jadi bisa semuanya sehingga nanti Allah bisa menurunkan hal-hal seperti tersebut. Nah, kemudian juga sama kalau mamanya Allah menurunkan di musim dingin barangkali ya, sehingga tidak ada rumah untuk tinggal, sehingga banyak juga meninggal karena kedinginan. Itu haknya Allah, karena semua manusia itu miliknya Allah. Mau dibikin Allah apa selama itu kesalahannya tepat ya pasti seperti itu. Jadi Allah itu tidak akan mungkin lalai di dalam mencatat kebaikan maupun keburukan seseorang. Jadi kalau memang harus meninggal karena reruntuhan ya meninggal di situ ya dengan beberapa keadaan yang dia miliki. Kalau meninggal dia itu karena kedinginan ya memang keadaan yang dia miliki semuanya, atau meninggal dalam keadaan dia tersenyum, apa dia itu pesta, atau itu tergantung apa yang dia miliki, yang dia sukain. Itu ada di dalam basic hadis. Jadi istilahnya orang itu biasanya meninggal itu di titik-titik apa yang dia sukai seperti itu. Jadi kebiasaan yang dia kerjakan, yang dia sukai seperti itu. Nah, cuma kita tidak usah terlalu menyalah-nyalahkan. Ayo kita koreksi bahwa keadaan seperti itu, bagaimana kita caranya tidak. Untuk diri kita sendiri, ayo jangan menyalahkan. Kalau ada ini ya disalahkan karena itu musibah dari dosa. Iya dari dosa, tapi kita juga harus ingat kita juga masih banyak kesalahan dan dosa di hadapan Allah Ta'ala. Makanya kita berusaha untuk memohon ampunan kepada Allah dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan dan dosa-dosa setiap saatnya. Itu, nah, mudah-mudahan dari dosa-dosa dari sekelompok kecil orang yang memang kuat untuk kembali pada jalan Allah, nah ini malah bisa menjadikan daerah-daerah tersebut memang bisa aja tidak diberi musibah oleh Allah Ta'ala ya. Wallahu a'lam. Ini yang setahu saya seperti itu. Tidak usah yang bencana besar, bencana yang kelihatan tidak besar, umpamanya
Murat-maritnya negara, murat-maritnya kota, itu bisa aja murat-maritnya keluarga. Itu kan sama juga bencana. Jadi keluarga kelihatannya itu rukun, suami, istri, dan anak-anak. Kalau dilihat dari luar kan rukun, tetapi kalau memang melihat dari dalam bisa aja ini murat-marit. Jadi suami atau istri dan anak-anaknya ini kelihatan kalau itu didengarkan dari cara bicara, didengarkan dari komunikasi, apa yang dikerjakan. Ini banyak yang keluar dari syariat Islam. Itu bencana yang jelas sekali di depan mata. Nah, itulah yang harus kita perbaiki mulai saat ini. Sehingga jangan sampai bencana demi bencana di keluarga ini menjadi akhirnya negara atau tempat daerah. Sehingga itu dimunculkanlah bencana oleh Allah Ta'ala. Karena dilihat memang kelihatan di daerah tersebut ini kurang manfaat oleh Allah. Jadi peringatan karena kurang manfaat, biar nanti mereka itu kembali ke jalan Allah, agar kembali sujud pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, bencana gempa bumi ini kan skupnya luas nih. Di dalamnya ada korban-korban yang mempunyai peristiwa-peristiwa tersendiri. Ada yang akan menikah, pasangannya meninggal karena reruntuhan. Ada keluarga, ayah dan anak meninggal juga dalam rumah reruntuhan. Itu masing-masing mempunyai ujiannya masing-masing itu. Iya, mereka masing-masing itu mempunyai keadaan masing-masing yang memang itu kesalahan di mata Allah Ta'ala itu apa. Kemudian kalau dilihat itu memang tidak manfaat oleh Allah Ta'ala, ya udah diselesaikan. Biar yang lain itu berpikir, yang masih hidup itu berpikir, apa kesalahan saya pada Allah, apa kesalahan saya, apa dosa saya, mamanya. Kalau mamanya sehari-hari omongannya kasar dan sebagainya, itu salah satu hal yang harus kita perbaiki. Jadi seperti itu, bisa aja memang seperti terus. Ya, itu yang harus kita cermati lah. Jadi cuma memang tidak secara detail ya, bagaimana itu kok bisa mau meninggal dan satu mati di situ, keluarga mati. Itu harus dilihat satu persatu orangnya, tipikalnya bagaimana secara psikologis. Islam itu kan dilihat, psikologis itu adalah akhlak Rasul yang tidak mau dikerjakan, yang dilanggar istilahnya, akhlak Rasul yang selalu dilanggar terus. Nah, itu tetap menjadi bencana secara fisik. Jadi kalau umpamanya akhlak Rasul yang dilanggar, yaitu bicara kasar, walaupun dia diam tapi pada saat ngomong kasar, nah itu sariawan. Jadi akhlak Rasul yang dilanggar dalam bentuk omongan kasar, yaitu sariawan. Kalau umpamanya harusnya ngobrol, didiskusikan, tapi dia tidak mau, maunya diem aja. Nah, ini akhlak Rasul yang harusnya itu komunikasi atau musyawarah, dia diam maunya, diam di dalam keluarga, akhirnya tenggorokannya terkunci. Ya itu sama. Dan itu secara fisik terjadi. Nah, kalau ini global, akhlak Rasul itu dikerjakan secara global di suatu tempat atau daerah tertentu, ya memang ya itu hanya Allah mau bagaimana. Allah mau kun, ya selesai. Dan yang jelas yang harus kita ketahui itu apa? Gedung yang runtuh itu, gedung di sini runtuh, sebelahnya utuh, ndak, kemudian sebelah sana utuh, di sana ndak, di sini ndak, itu coba cara Allah menyelesaikan bentuk musibah itu kan nggak awur-awuran. Jadi ada alur yang memang harus diselesaikan. Gedungnya, kalau gedung itu tua, ya tidak ada masalah. Masalah tua kayak masalah enggak tua kayak itu enggak apa-apa. Makanya di sini harus kita pahami, musibah itu tidak memandang umur atau tidak memandang tempat, enggak. Makanya kita orang Muslim harus berpikir bagaimana caranya kita dijauhi dari musibah-musibah Allah, yaitu belajar. Kemudian kalau mamanya sudah dakwah, ya dakwahlah yang baik, agar orang itu tahu dengan Allah. Kalau mamanya gedungnya yang tua atau gedungnya yang tidak kuat karena sudah puluhan tahun tidak pernah ada gempa, ya boleh aja mereka lalai. Tapi kan nggak bisa dikatakan lalai, bahwa struktur gedung itu kan pasti punya hitungan tertentu. Jadi secara ini pasti punya lah. Tapi intinya adalah nas dari Allah Ta'ala itu tidak bisa
lawan, insya Allah ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan musibah demi musibah yang terjadi baik di negara kita maupun di negara lain bisa menjadikan bahan untuk kami dan kita semua introspeksi kembali ke jalan Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.